Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir di matematika informatika, yaitu tentang konsep graf ya. Dan graf itu ada graf yang tidak sederhana, ya. Di situ ada remote, titik remote sini. Kemudian juga ada titik loop ya. Nanti ini nggak dibahas dulu ya. Juga ada multiple ya. Nanti kita masuk dulu ke graf sederhana yang dimana titik-titiknya terhubung. Ini titiknya, kemudian ini adalah sisinya atau edge atau apa ya, garis ya. Kemudian ini adalah bobot. Ini ada bobotnya 4, ini bobotnya 16. Pak, kenapa ini 4, ini panjang, ini pendek, tapi kok bobotnya gede 16 ya? Ya mungkin nanti di medannya itu, di dunia nyata, jalanannya itu menurun, nanjak, bolak-belok, baru nyampe gitu ya. Jadi ini kan hanya pemodelan saja ya, jadi belum tentu jaraknya sesuai dengan panjang garis yang ini. Ini enggak berdasarkan rasio ya, enggak ya. Nah, kalau misalkan dilihat di pemodelan ini, lintasan terpendeknya itu yang mana? Ya, kalau misalkan sekilas dari A, B, F, G, udah itu yang terpendek ya. Dibandingkan dengan A, B, E, G gitu ya. Atau A, C, E, G. Atau misalnya yang ini. Nah, yang mana lintasan terpendeknya ya? Nah, ini tidak bisa ditebak-tebak karena ini memang pemodelan ya. Nah, nanti kita harus menggunakan algoritma Dijkstra. Kalian juga sudah ada ya, nanti akan keluar di UAS. Nah, ini gambar 5 tabel Dijkstra, tapi ini udah ini ya, udah siap apa ya? Siap baca gitu ya. Udah terisi. Nah, kita ini akan jelaskan bagaimana cara mencari lintasan terpendek dengan model Dijkstra ya. Oke, sekarang kita ke Microsoft Word saja dulu ya. Buka Microsoft Word-nya. Untuk titik-titiknya mulai dari A sampai G silakan dibuat kolom. Dan setiap titik ini tadi dari 2 kolom ya. Ini titik B juga 2 kolom ke bawah. C sama ke bawah ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G 7. Berarti barisnya juga di sini ke bawah. Di sini ada 7, 6. Ya, segitu ya, sekitar sama aja ya. Nah, ini tabelnya masih kosong. Oke, sekarang kita dari A mau kemana? Ke A dulu gitu ya. Dari A ke A ini jaraknya adalah 0. Oke ya, pasti 0 ya. Dari A ke A ya 0 ya. Nah, ini dari mana? Dari awalnya dari A. Oke. Oke, ini tidak ada pilihan lain, berarti kita matikan di sini. Stop di situ ya. Oke, dari titik A ini ada 2 pilihan yaitu dari ke B dan ke C di sini ya, dari ke B dan ke C. Oke, misalkan ke B, A, B itu adalah 4. Awalnya dari titik A, kemudian ke C itu jaraknya 3, kemudian awalnya dari A. Oke, ini kita akan desain dulu biar lebih enak dilihat. Ini harus rata kanan. Rata kanan. Oke. Ini rata kiri. Yang center. Iya, nah gitu ya. Oke, 0A, 4A, 3A. Oke, yang paling kecil yang mana? Pasti yang ini ya. Oke, sekarang kita akan turunkan. Turunkan yang ini. Kita tulis lagi. Ini adalah 4A. Ini adalah 3A. Oke, mana yang paling kecil antara 4 dan 3? Tentu 3 gitu ya. 3A kita kasih tanda. Ups. Kita kasih blok, kita kasih fill, dan ini adalah C. Karena ini adalah C, kita tulis di sini. C. Oke, C. Ini di titik C. C itu ada 2 pilihan, yaitu ke D dan E. Ya, ke sini ya, D dan E.
Nah, untuk ke D, ini jaraknya berapa dari C ini ya? C ke D itu adalah 7. Nah, tapi kita harus tambahkan dengan titik awalnya sebelumnya, yaitu 3 ya. 7 plus 3 itu berarti 10. Nah, 10 ini sudah sampai ke D. Lewat mana? Lewat C ya. Nama dari sini dari A, C, D. Totalnya 10, 3 plus 7 ya. Nah, mau ke D berarti lewatnya C dulu. Nah, itu ya. Sekarang kita ke ACE. ACE itu adalah 3 plus 10 ya. 3 plus 10 berarti 13. Nah, 13 ini ke titik E lewat mana? Lewat titik C. Oke, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi pilihan ya? Oke, cukup di sini. Sekarang kita turunkan kecuali yang sudah kita kunci. Ya, kita turunkan. Ini adalah 4A. Ini adalah 10. C, ini 13. C, ini yang udah dikunci, yang dikasih warna kuning, ini nggak diturunin lagi. Udah segitu ya. Oke, sekarang yang paling kecil yang mana nih? Antara 4, 10, 13, yang paling kecil yang ini ya. Ini yang paling kecil, ini kita kunci. Kasih warna kuning ya. Dan sini 4A, dan sekarang kita ini lihat kolom apa? Kolom B. Kolom B berarti masukin di sini. Kolom B. Oke, dari B ini pilihannya itu ada F, ada E ya. Misalkan kita pilih yang ABF dulu, ABF. Nah, di sini ABF, kita di sini. Berapa jarak dari ABF? Berarti 4 plus 5. Jadi berapa? 9. Lewat titik mana? Lewat titik B. Nah, oke, sekarang kita ke E ya, A, dari B ke E. Nah, dari B ke E, AB itu adalah nah di sini ya, ABE. Berarti 4 plus 14 ya. 14 itu adalah 18 ya. 18 sama 13 lebih besar yang mana? Lebih besar ini ya. Lebih kecil ini berarti ya. Lebih kecil ini berarti ini kita nggak bahas ya. Ini mah lebih gede ya. Kita batalin gitu ya. Oke, kita batalin. Udah segitu aja ya. Kita lihat ini sesuai di gambarnya. Apakah sama? 13C, 19C. Oke. Nah, ini ya, sama ya. Ini baris B ini. Nah, 4A, 10C, 13C, 9B. Udah segitu ya. Jadi, perhitungan yang ini A, B, E dibatalin. Karena apa? Karena lebih gede ya dari angka 13 ini ya. Oke, sekarang kita turunkan kecuali yang udah dikunci. Ya, kita turunkan. Ini adalah 10C, ini 13C, ini adalah 9B. Mana yang paling kecil antara ini? Tentu yang ini, 9B. Kita kunci. Nah, berarti ini kita berada di kolom F. Kita startnya dari F. Start dari F. Nah, langsung ke G berarti ya. Tidak ada pilihan lain. Ke G, FG berapa? 16 ya. Seolah-olah 16. Tapi bukan itu ceritanya ya. Ceritanya itu kita mulainya dari A dulu gitu ya. Berarti 4 plus 5 plus 16 ya. Jadi berapa tuh? 4 plus 5, 9. 9 tambah 16 berarti 25. 25 lewat titik mana? Lewat titik F ya. Karena dari A ke G gitu ya, dari sini ke sini itu 25 lewat titik F. Oke. Oke, dari sini tidak ada pilihan lain, cuma satu pilihan. Dan sekarang kita turunkan ya. 10 C, 13 C, ini 25
F. Oke. Mana yang paling kecil di antara ini? Yang paling kecil adalah yang ini ya, 10C. Kita kunci. Berarti ini adalah kolom D. Kita masuk ke sini berarti kolom D. Nah, dari kolom D tidak ada pilihan lain. Ke sana berarti hanya ke E saja ya. Ke E itu jaraknya 2. 2. Nah, 2 ini berarti bukan hanya 2, tapi dari A, C, D, E. AC itu adalah 3 plus CD 7 plus 2. Nah, gini ya. 3 tambah 7, 10. 10 plus 2 jadi 12. 12 nih. Nah, kalau ini lebih kecil ini ya. Ini lebih kecil. Ini 12. Tapi ini lewat mana nih? Berarti lewat D ya. Nah, karena ini lebih kecil, maka yang atas ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Salah. Nah, begini. Kita ganti ya. Jadi 13C kita ganti menjadi 12D karena si angka 12 ini lebih kecil dari si 13 ini ya. Oke, dari D ke E tidak ada pilihan dan sekarang kita turunkan. Di sini adalah 12D. Ini adalah 25F ya. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah yang ini, 12D. Oke, 12D berada di kolom E, berarti kolom E kita masukkan sini, kolom E. Dari E tidak ada pilihan lain, langsung ke G ya. Langsung ke G itu berarti kita ketik di sini. Nah, di sini ya. Dari E ke G itu adalah 5. Tapi bukan hanya 5, kita harus tentuin dulu dari sini ya. 3 plus 7 plus 2 plus 5. Nah, 3 plus 7 plus 2 plus 5. Nah, itu ya. Ya, titik yang dilewati adalah titik E. Ya. Kita jumlahkan. 3 tambah 7, 10. 12. Berarti ini 17E. Nah, karena 25 itu lebih gede, maka kita harus hapus ya. Ini kita hapus. Yang F ini kita hapus. 17E. Oke, ini jadi udah diganti ya. Berarti ini sudah kita kunci ya. Insert row below. Oke. Kok ini kok jangan ini no color. Nah, ini tidak ada pilihan lain ya. Berarti ini yang harus kita turunkan. 17E. Dan di 17E itu berada di titik G. Kita sudah nyampe ke G ya. Dari A sampai ke G ya. Berarti ini harus dikunci ya. Kunci. Fill. Kuning. Oke. Sekarang kita akan coba baca lintasan terpendeknya yang mana ya. Ini untuk tabel jigsanya sudah ada. Cara baca lintasan terpendek. Oke, lintasan terpendek mulai dari tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya adalah G. G, ini kolom G. Ini adalah titik apa ini? E ya. Berarti adalah E. Kita lihat kolom E, yang ini. Kolom E. Ini titik apa ini? D ya. D. Kita masuk kolom D. Ini titik apa ini? Ini C.
Nah, sekarang kita masuk kolom C. Ini kolom C, cet. Ini titik apa ini? A. Ya udah, berarti kan yang ini ya. Lintasan terpendeknya adalah G, E, D, C, A atau ya kita balik ya. A, C, D, E, G. Itu dia. Ya, ini adalah lintasan terpendeknya ACD, EG. Baca di sini dari A, C, D, E, G. Oh, berarti dari yang bawah ya. Berarti ini jawabannya yang ini A, C, D, E, G. Ke situ ya. Itu adalah lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Pak, ribet banget. Ya, harus paham ya untuk algoritma Dijkstra yang sederhana ini ya. Emang ini sederhana ya. Kalau misalkan nanti untuk titiknya ribuan, oh, wah, gimana ya? Cuman 7 titik aja ribetnya emang segini gitu ya. Silahkan kalau kalian belum paham, silahkan ulangi video ini, kalian sampai paham. Nanti akan muncul di UAS ya. Ada beberapa soal ya, sekitar 3-5 soal ya untuk graph. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.